Pria tua berjubah merah itu adalah leluhur keluarga Zhan dari Alhifen, Liunzi. Mata Liunzi bersinar saat dia membukanya. Dia dengan dingin menatap wanita cantik itu dan dengan tenang berkata, "Aku Liunzi." Wanita itu tersenyum. Senior Liunzi sangat terkenal di Alhifen. Alhifen yang mengirim senior ke sini untuk memberi selamat kepada Kaisar Poenis yang baru tampak seperti Alhifen bermaksud untuk membentuk hubungan persahabatan dengan Kaisar Ilahi yang baru. Kamu adalah murid inti dari mayat sekte. Dan kamu sudah berada di tahap Nirvana Cleanser di usia muda. Rumor mengatakan bahwa kamu memiliki 4 boneka mayat, dan 3 dari mereka tidak lebih lemah dari kultivator Nirvana Setrer. Karena mayat sekte mengirimmu berarti mereka juga melihat sangat penting dalam Kaisar Ilahi Burung Poenis yang baru. Suara Liunzi tenang, tetapi saat itu mendarat di telinga wanita itu. Matanya menyusut dalam jumlah yang tidak bisa dilihat. Rekan kultivator ini pasti dari aliansi. Aku tidak tahu namamu. Wanita itu mengganti topik pembicaraan dan memandang pria botak itu. Pria botak itu dengan tenang berkata, "Negara Cuyun, Mozi." Mozi. Wanita itu mengerutkan kening. Jelas dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun mata Liunzi tiba-tiba menyipit dan dia berbalik untuk melihat pria botak itu. Setelah melihat lebih dekat, dia perlahan berkata, "Jadi kamu adalah Mozi." Pria botak itu tersenyum dan menggenggam tangan Liunzi. Mozi menyapa senior. Wanita itu merenung dan kemudian bertanya, "Rekan Mo dan senior Liunzi, apakah kalian berdua tahu siapa Kaisar Poenis yang baru?" "Aku hanya tahu bahwa orang ini sangat sombong dan belum pernah bertemu dengan utusan lainnya. 4 sekte ilahi juga tidak akan menyebut namanya dan merahasiakannya." Liunzi meletakkan cangkirnya. Dia telah datang ke sekte ilahi Poenis di bawah perintah kuil surgawi Guntur. Selain ucapan selamat, ada tujuan mendalam yang mengharuskannya untuk melakukan kontak langsung dengan Kaisar Ilahi yang baru. Hal ini sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan datang secara pribadi. Wanita itu dengan lembut berbisik, "Gadis kecil ini punya berita. Selama pertempuran di Gua Kaisar Qinglin 3 tahun lalu, dikatakan sekte ilahi Poenis mengambil seseorang." Liunzi mendengus dingin. Dia secara alami tahu tentang ini. Sisi Alhifen sudah memikirkan masalah ini, tetapi selain dari Master Flamespark, yang mengira itu kemungkinan besar adalah dia, tidak ada orang lain yang berpikir begitu. Dengan demikian, kemungkinan dia menjadi Kaisar Ilahi yang baru dikesampingkan karena, bagaimanapun, itu terlalu tak terbayangkan. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Ilahi. Ada sedikit rasa jijik di mata Liunzi. Jika bukan karena King Sui, Liunzi pasti sudah menangkapnya dan memurnikannya menjadi boneka untuk membantu Liunzi menerobos misteri gulungan pertempuran. Jika seseorang mengatakan Wang Lin adalah Kaisar Ilahi yang baru, Liunzi tidak akan pernah mempercayainya. Berpikir tentang King Sui, Liunzi merasa tenang. King Sui yang hilang ada dalam harapannya. Dia bahkan tahu bahwa pergolakan di markas besar aliansi secara langsung berhubungan dengan King Sui. Selain memenuhi tugas yang diberikan Alhifen kepadanya, dia juga memiliki tujuan pribadi untuk datang ke sini. Dia ingin menggunakan nama Alhifen untuk meminta Wang Lin dari sekte ilahi Poenis. Dia berpikir bahwa sekte ilahi Poenis memiliki alasan untuk mengambil Wang Lin. Waktu 3 tahun sudah cukup untuk mendapatkan nilai mereka dari Wang Lin. Sekarang Wang Lin mungkin tidak berguna untuk sekte ilahi burung Poenis. Jadi seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya. Wanita itu memandang Liunzi dan bertanya, "Oh, rumor mengatakan bahwa mantranya mampu membunuh Master Kekosongan. Dia juga mampu membunuh 2 dan melukai serius salah satu avatar Alser. Mengapa senior Liunzi berpikir dia tidak memenuhi syarat?" Saat itu, sekte ilahi Poenis mengirimkan pasukan besar dan bahkan memiliki roh sejati Poenis memimpin. Liunzi dengan tenang berkata, "Orang itu berbicara kepadaku sebelum pergi ke Gua Qinglin. Aku sangat jelas tentang tingkat kultivasinya. Dia tidak percaya bahwa tingkat kultivasi Wang Lin bisa naik drastis. Menurutnya, itu semua hanya rumor tak berdasar." Wanita cantik itu mengerutkan kening. Mayat sekte mereka telah mengumpulkan berbagai petunjuk dan menyimpulkan bahwa Wang Lin yang terkenal dari Gua Qinglin pasti Kaisar Ilahi Poenis yang baru. Namun kata-kata Liunzi telah meragukan pikirannya. Wang Lin ini dulunya surgawi Guntur Alhifen. Jika bahkan Alhifen tidak berpikir dia adalah Kaisar Ilahi yang baru, wanita itu tidak lagi berbicara. "Orang yang kalian bicarakan adalah Wang Lin?" Mozi tiba-tiba bertanya. Tepat pada saat ini, Liunzi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar dengan ekspresi aneh. Beberapa saat kemudian, Mozi juga mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula. Yang terakhir melihat adalah wanita itu. Saat tatapan mereka berkumpul di luar aula, gelombang panas datang dari luar. Ini menarik semua energi asal api di aula untuk membentuk pusaran yang tak terlihat. Pada saat ini,
Energi asal api tampaknya menjadi hidup dan menjadi ceria dan aktif. Saat berputar, ia bergerak ke samping seolah bergerak keluar dari jalan sebagai tanda penghormatan. Seseorang perlahan berjalan ke aula di bawah tatapan ketiganya. Orang ini mengenakan baju besi merah yang menutupi wajahnya, hanya menyisakan rambut putihnya. Ada juga jubah putih di belakangnya yang cocok dengan tato poenis putih, menciptakan rasa tekanan. Saat orang ini berjalan ke aula, armornya mengeluarkan suara berdenting, dan dia benar-benar mengabaikan semua orang. Jubah bergerak dengan rambut putih dan gelombang panas yang tak terbayangkan memenuhi aula. Semua energi asal api di sini tampaknya menjadi bersemangat dan melingkari orang yang memakai baju besi, membentuk pusaran di sekelilingnya. Pada saat ini, tekanan kuat muncul di aula. Bukan hanya energi asal api di aula yang berubah, tetapi semua energi asal api di sekitar planet dan bintang tampak cepat berkumpul ke arah orang ini. Akibatnya, perubahan tiba-tiba energi asal menyebabkan tekanan kuat menyebar. Ada beberapa kultivator yang mengikuti orang ini. Ada 4, dan mereka semua tua dan pada tahap nirvana seterer. Mereka mengenakan jubah merah, tetapi mereka sangat berbeda dari apa yang dikenakan Liunzi. Mereka berempat masuk dengan orang lapis baja. Mereka berdiri di belakangnya dan dengan tenang memandang mereka bertiga. Orang lapis baja itu berjalan di depan semua orang dan mengangkat jubahnya saat dia duduk. Matanya yang seperti api menembus helm dan mendarat pada mereka bertiga. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan keagungan. Juga, energi asal yang mengelilinginya mencegah akal ilahi memata-matai dirinya. Bahkan jika akal ilahi seseorang mampu menembus energi asal dalam jubah, sangat sedikit orang yang bisa mengidentifikasi Wang Lin. Aula itu sangat sunyi. Penampilan pria lapis baja itu terlalu mengejutkan, dan secara tak terduga membangkitkan energi asal api di sini. Dahi wanita itu sekarang berkeringat. Biasanya dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan terganggu oleh panas. Tetapi saat orang berarmor itu muncul, semua energi asal api mulai berkumpul di sini. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasa agak tak tertahankan. Junior Lingzi dari mayat sekte menyapa Kaisar Ilahi Poenis. Wanita itu menarik semua penghinaan di dalam hatinya. Dia menahan tekanan, berdiri dan dengan hormat menyambut orang ini seolah-olah dia adalah tetua dari sekte itu. Apa tingkat kultivasi Kaisar Poenis ini untuk dapat menghasilkan tekanan seperti itu? Wanita itu terkejut. Saat Mozi menatap orang yang memakai baju besi itu, matanya menunjukkan cahaya aneh, tapi dia tidak yakin. Pada saat ini, dia juga menahan tekanan untuk berdiri dan dengan hormat berkata, "Negara Cuyun Mozi menyapa Kaisar Poenis." Tatapan orang lapis baja itu berlalu. Matanya tertuju pada Mozi sejenak sebelum mendarat ke Liunzi. Liunzi menarik napas dalam saat dia berdiri dan dengan tenang berkata, "Aku dari keluarga Zhan milik Alhifen, Liunzi. Aku datang ke sini atas nama kuil surgawi Guntur, untuk memberi selamat kepadamu karena telah menjadi Kaisar Ilahi Poenis." Tatapan orang lapis baja itu tetap melekat pada Liunzi, dan bahkan ada senyum yang tersembunyi di balik baju besi itu. Namun tidak ada yang tahu apakah senyum itu dipenuhi dengan niat buruk atau niat baik. Jantung Liunzi berdetak kencang. Dia merasakan sedikit kegelisahan dari tatapan Kaisar Ilahi yang baru. Ini terutama saat 4 tetua nirvana seterer lainnya juga memandangnya. "Liunzi," kata orang di baju besi itu perlahan. Suaranya sedikit berubah oleh baju besi, dan saat menembus api, itu terdengar halus. Kegelisahan di hati Liunzi menjadi lebih kuat. Dia mengambil langkah mundur saat dia melihat Kaisar Ilahi yang baru dan bertanya, "Apakah Kaisar Ilahi mengenalku?" Orang lapis baja itu menatap Liunzi sejenak sebelum menarik pandangannya dan menatap Mozi. Mozi menekan kecurigaan di dalam hatinya dan berkata, "Kaisar Ilahi, aku datang sebagai perwakilan dari negara Cuyun untuk memberi selamat kepada Kaisar Ilahi Burung Poenis yang baru. Aku diperintahkan oleh guru untuk membawa hadiah." Saat dia berbicara, tangannya meraih kekosongan dan sebuah retakan muncul. Retak ini tidak stabil, itu jelas dipengaruhi oleh energi asal di sini. Melihat bahwa retakan itu akan runtuh pada saat itu muncul, pria lapis baja itu mengangkat tangan kanannya. Energi asal di sekitar retakan tersebar dan retakan segera stabil. Adegan ini menyebabkan pupil wanita cantik itu menyusut. Bahkan mata Liunzi menyipit. Ekspresi Mozi tidak berubah saat dia mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan dari celah. Pil, harta dan berbagai hal lainnya dikeluarkan. Anggota sekte Ilahi Poenis datang untuk mengambil itu dan berdiri di samping. Hal terakhir yang diambil Mozi adalah bendera kecil biru dan hijau. Saat itu muncul, itu melepaskan gelombang energi dingin yang kuat. Bahkan energi asal api di aula berhenti sejenak. Mata orang lapis baja itu menyipit saat dia menatap bendera kecil dan mengungkapkan cahaya aneh di matanya. "Ini adalah sesuatu yang guru khusus perintahkan kepadaku untuk diberikan kepada Kaisar Ilahi.
Ini adalah jiwa yang guru segel ratusan tahun yang lalu. Tangan Wang Lin meraih kekosongan dan memegang bendera kecil di tangannya. Setelah dengan hati-hati melihatnya, dia menatap Mozi dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah Mozi mendengar, "Terima kasih banyak." Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin dengan mendalam, tetapi dia tidak berbicara. Liunzi yang datang atas nama kuil surgawi Guntur Al-Hifen, juga membawa hadiah. Meskipun itu memiliki nilai, tidak ada dari itu yang menarik minat Wang Lin. Setelah hadiah itu diterima, mata Liunzi berbinar dan dia berkata, "Kaisar Suci, selain dari beberapa hal yang dikirim oleh kuil surgawi Guntur, aku juga memiliki permintaan pribadi." Melihat tatapan Kaisar Ilahi yang baru jatuh kepadanya, Liunzi merenung sedikit dan berkata, 3 tahun yang lalu, Sekte Ilahi Burung Poenis mengambil seseorang bernama Wang Lin. Jika Sekte Ilahi Poenis tidak lagi membutuhkannya, bisakah kamu membiarkanku membawanya?" Setelah dia berbicara, 4 tetua di sekitar pria berbaju besi terkejut dan semua memandang Liunzi. Pria berbaju besi memandang Liunzi dan perlahan bertanya, "Kamu ingin Wang Lin?" Kegelisahan di hati Liunzi meningkat saat dia samar-samar merasa bahwa suara Kaisar Ilahi yang baru agak bermusuhan. Secara khusus, ia memperhatikan bahwa tatapan keempat tetua ke arahnya telah berubah. Orang lapis baja memandang Liunzi dan mulai tertawa. Tawa itu semakin keras, dan energi asal di aula mulai berputar dengan cepat. Energi asal di dalam seluruh aula terpengaruh. Ada juga busur petir bergerak di dalam energi asal, membuat suara bermunculan. Pikiran Liunzi bergetar, dan dia berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia menatap pria lapis baja itu dan berkata, "Apa maksudnya ini Kaisar Ilahi? Jika Wang Lin..." Sebelum dia bisa selesai berbicara, kata-katanya terputus. Pria lapis baja perlahan berkata, "Aku mendengar bahwa Wang Lin adalah guntur surgawi Al-Hifenmu. Apakah kamu yang menginginkan orangnya, atau kuil surgawi Guntur yang menginginkannya?" Liunzi mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun orang ini adalah surgawi Guntur Al-Hifenku, statusnya sebagai guntur surgawi telah dihapus." Liunzi memandang pria lapis baja itu dan berkata, "Meskipun aku datang ke sini memintanya, ini juga kehendak kuil surgawi Guntur." Saat orang lapis baja itu menatap Liunzi, senyumnya bahkan memengaruhi armor itu, dan dia perlahan berkata, "Oh, aku ingin tahu apa masalah yang dimiliki Wang Lin denganmu dan Al-Heaven." Kegelisahan dalam hati Liunzi menjadi lebih kuat. Setelah merenung sebentar, dia berkata, dia memiliki banyak koneksi dengan kuil surgawi Guntur, tetapi tidak nyaman untuk menyebutkan satu persatu. Tetapi denganku, dia telah mengambil harta penting keluargaku, jadi aku harus mengambilnya. Jadi itu alasan kamu menginginkan Wang Lin. Itu bisa dimengerti. Pria lapis baja itu mengangguk, tetapi 4 tetua di sekitarnya mengungkapkan ekspresi aneh tetapi tidak berbicara. "Aku berharap Kaisar Ilahi dapat menyetujui permintaanku. Lagi pula, Al-Hifenlu dan 4 sekte ilahi memiliki musuh yang sama, aliansi." Liunzi sedikit santai. Meskipun dia sombong, dia tidak akan berani menyinggung 4 sekte ilahi. Meskipun 4 sekte ilahi telah jatuh, latar belakang mereka sangat dalam, bahkan Al-Hifen takut pada mereka. "Kamu mengatakan bahwa Wang Lin telah mengambil harta penting keluarga Zanmu. Kenapa aku tidak tahu tentang ini?" Pertanyaan tiba-tiba pria armor itu mengejutkan Liunzi. Sebelum dia benar-benar bisa bereaksi, pria lapis baja itu berdiri, melepaskan helmnya, dan suara suram keluar dari dalam helm itu. "Kamu ingin Wang Lin? Liunzi, lihat siapa aku." Itu mengungkapkan Wang Lin. "Kamu, Wang Lin." Bahkan dengan kekuatan mental Liunzi, dia tidak bisa menahan nafas. Kejutan dan ketidakpercayaan di matanya mencapai batas. Dia secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. "Mustahil. Bagaimana kamu bisa menjadi Kaisar Ilahi Burung Poenis? Mustahil." Liunzi kehabisan nafas dan matanya berkontraksi. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dalam benaknya, Wang Lin hanyalah seekor semut yang bisa ia hancurkan kapan saja. Kontras yang kuat berada di luar keyakinan Liunzi. Dia menatap Wang Lin, dipenuhi dengan rasa tidak percaya, tapi keterkejutan dan terornya bahkan lebih kuat. Salah satu dari 4 tetua di samping Wang Lin melangkah maju dan berkata dengan nada suram, "Kamu berani. Bahkan jika kamu mewakili kuil surgawi Guntur Al-Hifen, kamu tidak memiliki hak untuk menghakimi Kaisar Ilahi." Dengan langkah itu, tekanan dari seorang kultivator nirvana seterer menyebar dan menyerbu ke depan pada Liunzi. Liunzi sudah syok, dan saat tekanan jatuh pada dirinya, dia batuk darah. Dia mundur beberapa langkah lagi dengan wajah pucat dan terpaksa menerima fakta di depannya. "Kamu, Liunzi, apakah kamu datang ke sini untuk mewakili Al-Hifen untuk memberi selamat kepadaku telah menjadi Kaisar Ilahi?"
Atau apakah di sini untuk mempermalukanku dengan datang ke sekte ilahi Poenis untuk membawa kaisar ilahi? Ini terlalu absurd. Ekspresi Wang Lin suram dan suaranya sedingin angin sedalam akhirat. Hal ini seperti aku mengirim seseorang ke kuil surga guntur untuk meminta Master Flamespark. Liunzi, kecuali kamu memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, kamu tidak akan dapat meninggalkan sekte ilahi burung Poenis. Besok, Alhifenmu akan membayar harganya. Masalah ini bukan aku yang mempersulit. Rekan kultivator Mozi dari negara Cuyun bisa menjadi saksiku. Wang Lin bahkan tidak memberi kesempatan pada Liunzi. Dia melakukan pukulannya seperti sambaran petir. Pikiran Liunzi masih syok, dan kata-kata itu menyebabkan dia mengeluarkan sedikit darah. Wajahnya pucat, dan tepat saat dia akan berbicara, Mozi berbicara. Aku bisa menjadi saksi untuk bersaksi bahwa Liunzi pertama kali tidak masuk akal dan meminta kaisar ilahi burung Poenis. Kata-kata aku bisa mewakili negara Cuyun. Mata wanita cantik dari mayat sekte menyala dan dia tersenyum. Karena si kecil ini juga bagian dari ini, aku juga bisa bersaksi bahwa permintaan senior Liunzi benar-benar tidak masuk akal. Liunzi tidak bisa mengatur napas sebelum dia mendengar kata-kata Mozi dan wanita dari mayat sekte. Dia batuk lebih banyak darah, lalu kepalanya tersentak dan dia menatap Wang Lin. Wang Lin mencibir dan duduk sekali lagi. Dia mengangkat tangan seolah sedang mengamati kuku jarinya. Dia sama sekali tidak memperhatikan Liunzi sama sekali. Ini adalah sekte ilahi Poenis, jadi Liunzi tidak bisa lepas dari genggamannya. Jika orang ini tidak mengemukakan permintaan yang absurd, Wang Lin tidak akan melakukan ini. Namun sekarang dia harus memberi pelajaran pada Liunzi. Bukan hanya dia, bahkan 4 tetua di belakangnya menatap Liunzi dengan tatapan dingin. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Mozi menatap Wang Lin dan merasa sedih. Dia tidak menyangka teman lamanya yang dibicarakan gurunya adalah Wang Lin. Berpikir kembali ke saat mereka pertama kali bertemu di planet Suzaku, itu di dalam kuil di malam hujan. Pada saat itu, orang ini baru saja mendapatkan domainnya dan baru saja mencapai tahap formasi jiwa. Namun malam pencarian Dao itu membuat Mozi mengingat Wang Lin. Wanita dari mayat sekte juga tidak berbicara. Dia menatap Liunzi dengan senyum yang bukan senyum seolah dia sedang menonton pertunjukan yang meriah. Keringat perlahan keluar dari dahi Liunzi. Sangat jelas bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari 4 sekte ilahi dengan tingkat kultivasinya. Wang Lin membawa kuil surga guntur ke dalam ini terlalu kejam. Ini bukan lagi urusan pribadinya. Itu adalah seluruh kuil surga guntur yang menghina kaisar ilahi burung Poenis. Ini adalah kebalikan dari niat asli Alhifen. Aku ceroboh dalam masalah ini, tetapi ini adalah masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Alhifen. Setelah waktu yang lama, Liunzi mengungkapkan ekspresi pahit. Meskipun dia tidak mau, dia masih harus menggenggam tangannya ke Wang Lin dan menjelaskan. Kemarahan dalam hatinya cukup kuat untuk membakar dunia, dan penghinaan itu cukup untuk melahap pikirannya. Saat itu, Wang Lin ini harus menghormatinya dan harus memperhatikan suasana hatinya. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah membunuh Wang Lin kapan saja. Bahkan terakhir kali mereka bertemu, Wang Lin masih harus berhati-hati dan harus segera datang mengamati gulungan pertempuran saat dia dipanggil. Wang Lin bahkan tidak berani untuk tidak datang. Liunzi sangat jelas tentang masalah ini. Dia berencana menekan orang ini untuk terus-menerus menjelajahi gulungan. Jika bukan karena King Sui, Wang Lin pasti sudah menjadi bonekanya. Tapi sekarang dia harus menderita penghinaan karena sujud kepada Wang Lin. Penghinaan karena harus menjelaskan apa yang dia katakan. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Namun jika dia tidak tahan, dia pasti akan mati di sekte ilahi Poenis. Menghina kaisar ilahi, hanya 4 kata ini sudah cukup baginya untuk tidak dapat meninggalkan 4 sekte ilahi. Wang Lin hanya berpura-pura tidak mendengar kata-kata Liunzi dan terus mengamati tangan kanannya. Pembuluh darah Liunzi membengkak saat menekan kemarahan di dalam hatinya. Saat dia melihat 4 tetua nirvana seterer di sisi Wang Lin, pikirannya bergetar. Setelah merenung sejenak, dia memeras pandangan hormat dan berkata, "Aku berharap kaisar ilahi tidak akan keberatan dengan kesalahanku. Aku memang gegabah, tapi aku tidak bermaksud menghina." Wang Lin menatap tangan kanannya dan perlahan berkata, "Nekat. Aku bertanya kepadamu sebelumnya apakah masalah ini adalah masalah pribadimu atau masalah Alhifen. Aku masih ingat jawabanmu dengan jelas. Aku ingin tahu benda apa dari kuil surgawi guntur yang aku ambil." "Kamu." Liunzi mengangkat kepalanya dan menekan amarah yang akan meledak. Pada saat ini, dia tidak berani marah. Jika wanita dari mayat sekte dan Mozi tidak ada di sini, dia akan keluar semua. Meskipun dia mungkin akan mati, Alhifen akan membalas dendam padanya. Namun pihak lain telah mengambil inisiatif dalam hal ini. Dengan para saksi di sini,
Bahkan Al-Hifen tidak akan mau berperang dengan aliansi dan 4 sekte ilahi untuk permintaannya yang absurd. Tatapan Wang Lin ke arahnya sangat suram. Liunzi tahu bahwa jika dia tidak menekan amarahnya, dia akan segera dibunuh. Tuan Kaisar, masalah ini aku salah dalam masalah ini. Liunzi mengepalkan tangannya dan tubuhnya bergetar. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Wang Lin menurunkan tangan kanannya saat dia menatap Liunzi dan berkata, kata demi kata, aku ingin semua gulungan pertempuran keluarga Zanmu. Berikan mereka padaku dan aku akan membiarkan ini berlalu. Aku akan memberimu 15 menit untuk dipertimbangkan. Setelah selesai, dia melambaikan tangan kanannya dan beberapa energi asal api berkumpul di depannya untuk membentuk dupa yang melayang di udara. Saat dupa menyala, waktu perlahan berlalu. Hati Liunzi bergemuruh. Melihat dupa hampir habis terbakar, ia tahu waktunya hampir habis. Tekanan tak terlihat mengelilingi tubuhnya, dan ekspresi pahit di wajahnya menjadi lebih kuat saat dia mengangguk. Tangan kanannya meraih kekosongan dan celah muncul di depannya. 3 gulungan terbang keluar dari celah. Niat pertempuran yang padat datang dari gulungan dan mengelilingi daerah itu. Mata Wang Lin menyala saat mengulurkan tangan dan 3 gulungan pertempuran terbang ke tangannya. Akal ilahinya menyebar, dan dengan pemahamannya tentang gulungan pertempuran, dia segera tahu apakah itu asli atau tidak. Karena kamu sudah mengambil gulungan pertempuran, bisakah aku pergi? Liunzi harus secara pribadi menyerahkan harta paling penting keluarga Zan. Ini adalah sesuatu yang hampir tak tertahankan baginya, tetapi dia juga tahu bahwa bahkan jika dia tidak menyerahkannya, Wang Lin kemungkinan besar masih akan mendapatkannya. Dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Jika orang lain adalah kaisar ilahi, bahkan jika Liunzi menyinggung mereka, paling-paling dia hanya akan terjebak dan mereka tidak akan berani membunuhnya. Bagaimanapun, dia berasal dari Al-Hifen. Al-Hifen adalah entitas yang sangat misterius bagi aliansi, dan yang tidak dikenal akan memberi Liunzi sesuatu untuk dikerjakan. Sangat sedikit orang dari aliansi yang benar-benar memahami Al-Hifen, sama seperti bagaimana Al-Hifen tidak memahami aliansi. Namun Wang Lin sangat akrab dengan Al-Hifen dan pernah menjadi surgawi guntur. Al-Hifen tidak begitu misterius bagi Wang Lin. Ini masih sekunder. Faktor yang paling penting adalah pemahaman Liunzi tentang Wang Lin. Dia tahu bahwa Wang Lin kejam, berani dan tegas. Jika orang ini ingin membunuhnya, maka dia tidak akan dipenjara, karena itu akan memberinya kesempatan untuk membalas serangan. Wang Lin akan memilih untuk menyerang dengan tegas, dan Liunzi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Akibatnya, dia harus menyerah. Meskipun hatinya berdarah, dia masih harus menyerahkan gulungan. Setelah menyingkirkan gulungan pertempuran, mata Wang Lin menyala dan dia perlahan berkata, aku bisa melepaskan fakta bahwa kamu menghina identitasku sebagai kaisar ilahi. Namun masih ada masalah pribadi yang ingin aku diskusikan dengan senior Liunzi. Liunzi merasa jantungnya berdebar saat dia menatap Wang Lin dan menggertakkan giginya. Kamu sudah mengambil gulungan dan aku sudah membayar harganya. Apalagi yang kamu inginkan? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, kamu telah mengatakan bahwa aku mengambil harta penting dari keluarga Zanmu. Kamu harus memberiku penjelasan tentang ini. Wang Lin menatap Liunzi. Dia ingin membunuh orang ini, tetapi itu akan memperburuk hubungan antara Al-Hifen dan 4 sekte ilahi. Membunuhnya tidak akan sejalan dengan rencana Wang Lin untuk berurusan dengan Tuo Shen. Lebih penting lagi, jika hubungan 4 sekte ilahi dan Al-Hifen memburuk, yang akan mendapat manfaat adalah mayat sekte dan aliansi. King Sui sangat mungkin di markas besar aliansi, dan ada juga kebaikan kaisar ilahi. Semua berbagai hal ini membuatnya sehingga Wang Lin tidak bisa membunuh Liunzi untuk saat ini. Liunzi menekan amarah sekali lagi dan berkata, apa lagi yang kamu inginkan? Wang Lin perlahan berkata, 10 Loufu. Kamu. Suara letupan datang dari tubuh Liunzi. Kemarahan di dalam dirinya telah mencapai batas. Tubuhnya bergetar saat dia menekan amarahnya beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Setelah memberimu terakhir kali, aku hanya memiliki 6 Loufu yang tersisa. Aku tidak punya lagi, jadi hanya itu yang bisa kuberikan padamu. Liunzi menggertakkan giginya. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. 6 tidak masalah. Kamu juga harus memberiku giok dengan instruksi untuk mengendalikannya. Liunzi memejamkan mata dan tangannya meraih kekosongan. 6 Loufu penuh dengan aroma darah terbang keluar, dan ada juga sepotong batu giok. Wang Lin melambaikan lengan dan ke-6 Loufu masuk ke tasnya. Dia kemudian meraih batu giok, dan setelah memeriksanya, dia menyimpannya. Aku pergi. Liunzi berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa tinggal di dalam sekte Poenis lagi. Jangan pergi begitu cepat. Aku punya sesuatu yang harus aku beritahu ke Master Flamespark melalui senior Liunzi.
Wang Lin melambaikan tangan dan sepotong batu giok terbang ke tangan Liunzi. Liunzi mengerutkan kening dan akal ilahi memindai batu giok. Kemudian ekspresinya berubah, dan dia mendongak dan matanya bersinar terang. Masalah ini. Wang Lin tersenyum tetapi tidak mengatakan lebih banyak. Jika Master Flamespark tertarik, dia bisa datang mencariku di sini. Liunzi dengan hati-hati menyingkirkan batu giok itu. Lalu dia memandang Wang Lin. Dia merasa seperti dia tidak bisa melihat maksud orang ini sebelum dia lagi. Dia menghela nafas dan cepat-cepat pergi. Barang-barang keluarga Zhanku tidak bisa berada di tangan orang luar. Wang Lin, suatu hari, aku akan mengambilnya kembali. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku bukan Liunzi. Liunzi bergegas keluar dari planet dan dengan cepat terbang menjauh. Namun, batu giok dari Wang Lin ini adalah masalah yang mengguncang surga. Aku harus mengirimkan ini ke Master Flamespark sesegera mungkin. Jika ini benar, maka itu terlalu mengejutkan. Liunzi memutuskan untuk pergi. Setiap saat dia tinggal di sini, dia merasa sangat terhina. Tangannya meraih ke depan dan dia mengambil sesuatu dari celah di depannya. Itu adalah batu hitam, dan saat dia mengambilnya, dia menghancurkannya menjadi bubuk. Bubuk itu tidak menyebar tetapi dengan cepat mengembun di sekitar Liunzi. Itu seperti garis panjang yang melingkari Liunzi. Dalam sekejap, kecepatan Liunzi meningkat beberapa kali lipat dan dia menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, Liunzi akhirnya meninggalkan wilayah timur yang dikendalikan oleh 4 sekte ilahi dan melesat ke arah utara yang dikendalikan Al-Hifen. Pada hari kedua setelah dia melangkah ke wilayah utara, tepat saat dia bergegas, sinar cahaya melesat ke arahnya. Sinar cahaya ini sangat cepat dan berisi kekuatan yang menakutkan menembak Liunzi. Ekspresi Liunzi berubah, dan dia ingin menghindar. Namun, karena tingkat kultivasinya, dia tidak bisa lepas dari cahaya yang mendekat sama sekali. Sinar cahaya menembus dada Liunzi. Liunzi bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan mantra atau harta. Liunzi batuk darah dan tubuhnya segera runtuh. Jiwa asalnya dipenuhi dengan kejutan dan teror saat ia melarikan diri. Melihat bahwa cahaya tidak akan menyerah, Liunzi panik. Tangan kanannya terulur ke depan dan bola darah selebar 100 kaki keluar. Itu adalah bola darah Loufu. Saat itu muncul, Liunzi segera berteriak, "Meledak!" Bola tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut berhadapan dengan cahaya. Meminjam momen ini, Liunzi bersedia mengeluarkan esensi jiwa asalnya untuk melarikan diri. Namun garis merah mulai menyebar dari dadanya ke tubuhnya. Ada senyum yang bukan senyum di wajah Liunzi, tapi matanya dipenuhi teror. Racun! Ini adalah racun mayat sekte. Al-Hifen telah mengumpulkan banyak info tentang metode serangan mayat sekte. Liunzi adalah salah satu kultivator yang paling kuat di Al-Hifen, jadi dia secara alami tahu kapan dia terkena racun dari mayat sekte. Takut dengan akalnya, Liunzi melarikan diri. Tidak sampai Liunzi berada jauh dari sosok seorang pria muncul. Dia mengenakan pakaian biru dan sangat tampan. Dia melihat ke tempat Liunzi melarikan diri sebelum menggelengkan kepalanya dan pergi. Untuk menyelinap menyerang junior dengan racun yang diambil dari situnan. Hal ini, lupakan saja. Kami berdua berutang banyak pada Wang Lin. Pria itu menghela nafas dan menghilang. Mari kita tinggalkan masalah tentang Liunzi untuk saat ini. Setelah dia meninggalkan sekte ilahi burung Poenis, wanita dari mayat sekte membawa hadiahnya. Setelah mengungkapkan keinginan untuk membentuk aliansi dengan 4 sekte ilahi, dia akan pergi. Namun Wang Lin memintanya untuk tetap berpartisipasi dalam upacara penobatan dalam beberapa hari. Saat wanita itu hendak bangun dan minta diri, Wang Lin tiba-tiba mengajukan pertanyaan padanya. "Rekan kultivator Li, mayat sekte selalu menggunakan mayat sebagai teman. Jadi kamu pasti tahu banyak tentang mayat yang berbeda di dunia. Aku bertanya-tanya, apa yang dianggap tubuh terbaik?" Mata wanita cantik itu bersinar. Dia sangat tertarik dengan kaisar ilahi yang baru ini. Secara khusus, saat dia menggertak Liunzi sebelumnya, ini membuat pandangannya tentang Wang Lin sangat berubah. Seolah menggoda Wang Lin, dia mengerutkan bibir dan tersenyum. Karena kaisar ilahi bertanya, maka wanita ini pasti akan menjawab secara detail. Mayat peringkat 1 haruslah mayat aneh membalikkan 5 elemen. Ada ekspresi genit di wajahnya saat dia menjelaskan. Mayat 5 elemen, elemen aneh ini bukan mayat yang nyata. Itu terbentuk secara alami oleh surga di bawah kondisi khusus. Tubuh ini dibentuk oleh 5 elemen, tetapi ada juga 5 elemen di luar tubuh. Ini menghasilkan perubahan hukum yang aneh. Wang Lin mengangguk pada apa yang dia katakan. Jadi begini. Aku awalnya mengira berita yang aku terima tentang mayat benar-benar akan menjadi mayat peringkat 1 di dunia. Aku awalnya ingin rekan kultivator Li memeriksa. Tetapi karena ini masalahnya, lupakan saja.
Mata wanita cantik itu menyala dan dia tersenyum. Oh, aku ingin tahu mayat macam apa yang akan membuat Kaisar Ilahi begitu percaya diri. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia melambaikan lengan bajunya dan sepotong giok terbang ke wanita cantik itu. Dia menangkapnya sambil tersenyum. Saat dia melihat batu giok itu, dia sepertinya tidak terlalu peduli tentang apa informasi di dalamnya. Sejauh yang dia ketahui, tidak peduli seberapa langka mayat yang diinginkan Wang Lin, mayat sektenya pasti memilikinya. Mayat sektenya bahkan memiliki beberapa mayat 5 elemen aneh yang langka. Terlebih lagi, saat dia mengatakan bahwa mayat 5 elemen pembalik adalah mayat peringkat 1, itu hanya keluar. Ada 7 mayat dalam mayat sekte yang lebih baik daripada mayat 5 elemen pembalik. Dia dengan santai memindai batu giok dengan akal ilahi. Tetapi dalam sekejap, dia benar dan bergetar. Ekspresinya menjadi serius. Namun keseriusan ini tiba-tiba runtuh dan digantikan dengan kejutan dan teror. Tangannya menjadi tidak stabil saat dia mengepalkan batu giok. Ekspresinya menjadi memerah dan bahkan napasnya menjadi tidak rata. Dia mundur beberapa langkah dan tidak pulih untuk sementara waktu. Bukan karena dia terlalu lemah secara mental, tetapi berita di batu giok akan membuatnya sia-sia tidak peduli seberapa kuat pikirannya. Lupakan dia, bahkan jika Master Sekte Mayat Sekte melihat ini, mereka akan tergila-gila dengan informasi ini. Ini? Kepalanya tersentak saat dia menatap Wang Lin. Bahkan ucapannya menjadi tidak jelas. Mustahil untuk mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya dengan kata-kata. Seolah-olah petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah meledak dalam pikirannya. Wang Lin dengan tenang menerima teh dari anggota sekte di belakangnya. Setelah menyesap ringan, dia menatap wanita cantik itu. Aku ingin tahu seperti apa mayat ini. Wanita cantik itu berjuang untuk menahan guncangan di hatinya dan perlahan berkata, mayat ini hanya jejak ilahi dari Kaisar Suci. Kecuali aku melihat mayat yang sebenarnya, sulit bagi aku untuk memutuskan. Namun mayat dari dalam giok terus muncul di kepalanya, dan membuat jantungnya berdetak kencang. Oh! Wang Lin menatap wanita itu sambil meniup teh panas dan dengan tenang berkata, begitukah? Kalau begitu mari kita lupakan saja. Awalnya aku tidak punya banyak harapan untuk ini, jadi mengetahui atau tidak mengetahui tidak terlalu penting. Ekspresi wanita cantik itu berubah dan dia segera berkata, apakah Kaisar Ilahi memberi Liunzi batu giok yang sama? Wang Lin menyesap teh dan dengan santai berkata, itu benar. Wanita cantik itu merenung sedikit, lalu dia memandang Wang Lin dengan sedikit hormat dan berkata, aku tidak bisa memutuskan masalah ini sekarang, tapi, Kaisar Suci, tolong beri aku 7 hari. Aku pasti akan memberikan jawaban Kaisar Ilahi dalam 7 hari. Wang Lin meletakkan cangkir teh dan tersenyum. Rekan kultivator Li tidak perlu khawatir. Aku menemukan mayat ini secara tidak sengaja, tetapi aku tidak dapat mengambilnya. Itu sebabnya aku meminta rekan kultivator Li untuk membantu mengidentifikasinya. Wanita cantik itu sangat licik, dan sekarang setelah dia tenang, dia secara alami tahu bahwa Wang Lin tidak hanya menyerah begitu saja pada giok ini. Ini memiliki makna yang lebih dalam. Selain itu, Wang Lin ini sudah menyiapkan batu giok ini. Dia telah memberi satu kepada Liunzi dan kemudian memberikannya padanya. Setelah ragu, dia dengan hati-hati berkata, aku khawatir aku tidak akan dapat menghadiri upacara penobatan Kaisar Suci. Aku akan pergi dulu. Wang Lin tidak berusaha menahannya di sini. Dia membiarkan Lingzi meninggalkan aula. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat pergi. Wang Lin menarik pandangannya dari tempat wanita itu menghilang. Dia sudah melepaskan umpan. Sekarang dia hanya harus melihat apakah Al-Hifen dan mayat sekte akan tergoda. Mereka pasti akan tergoda. Wang Lin berbalik untuk melihat Mozi dan tersenyum. Dia berdiri dan baju besi dan jubahnya menghilang. Wang Lin mengenakan jubah putih saat dia menggenggam tangannya pada Mozi dan tersenyum. Saudaraku Mo, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kamu masih terlihat sebagus biasanya. Mozi bangkit dan menggenggam tangannya. Ada sedikit kemurungan di wajahnya saat dia tersenyum. Aku khawatir sudah hampir 1000 tahun sejak kita terakhir bertemu. Mata Wang Lin juga dipenuhi dengan kenangan saat dia menghela nafas dan berkata, Saudara Mo, reuni kita sudah ditakdirkan. Kamu dan aku harus berdebat lagi. Aku masih ingat malam hujan itu. Mozi tersenyum dan mengangguk. Keduanya berjalan keluar dari aula. Ruang di sekitar gunung berapi di mana Wang Lin membudidayakan memutar. Wang Lin melangkah keluar, diikuti oleh Mozi. Melihat asap hitam keluar dari gunung berapi, Wang Lin duduk. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan 2 botol. Setelah melemparkan satu ke Mozi, Wang Lin minum dan berkata, hujan lahir dari langit dan mati di bumi. Proses di antaranya adalah kehidupan. Aku telah mengambil ini dalam hati. Mozi mengambil botol itu dan duduk.
Ada kenangan di matanya, dan dia tersenyum. Saat aku menjadi bagian dari aliansi, aku ditempatkan di planet Suzaku atas permintaan guru. Pada malam hujan itu, aku merasakan sesuatu, jadi aku pergi jalan-jalan dan tiba-tiba bertemu dengan Saudara Wang. Saudara Wang, kamu akan mendapatkan pencerahan sendiri tentang domain hidup dan matimu bahkan jika aku tidak memberikan petunjuk. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Terkadang, saat kamu hampir tidak mengerti tetapi pada saat yang sama tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya, akan terasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalanmu. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menerobos, kamu tidak akan tercerahkan. Kedua kalinya aku bertemu Saudara Wang di makam Suzaku, aku awalnya ingin Saudara Wang menjadi penguasa planet Suzaku, tetapi tampaknya aku telah meremehkan Saudara Wang. Mozi terlihat tulus saat mengambil anggur dan minum. Aku tidak berharap Saudara Wang menjadi kaisar sekte ilahi Poenis di pertemuan ketiga kami. Aku turut berbahagia untukmu. Kedua orang itu menyusul sambil minum anggur. Kenangan 1000 tahun terakhir dibagikan dan waktu berlalu dengan cepat. Domain hidup dan mati Saudara Wang telah mencapai penyelesaian dan telah berubah. Domainmu saat ini bukanlah sesuatu yang dapat aku pahami. Namun, guru mengatakan bahwa semua domain terkait dengan kondisi pikiran. Saat hatimu berubah, demikian juga domainmu. Mungkin ini akan membantu Saudara Wang. Saat keduanya berdebat dao, waktu berangsur-angsur berlalu. Pagi-pagi, Mozi mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak tinggal untuk menghadiri upacara penobatan Wang Lin. Dia pergi dengan 4 batu giok yang diberikan Wang Lin kepadanya dan masalah dipercayakan kepadanya. Berita yang direkam di 4 giok sudah cukup untuk mengejutkan seluruh aliansi. Mozi harus dengan cepat menyerahkannya kepada tuannya dan kemudian memberikannya kepada 3 pasukan aliansi lainnya. Adapun negara mereka Cuyun, dengan petunjuk samar-samar Wang Lin, Mozi mengerti sesuatu, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan gurunya terlibat. Setelah mengantar Mozi, ada lebih banyak orang yang datang untuk memberi selamat Wang Lin, tetapi dia tidak bertemu dengan mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan hari upacara penobatan tiba. Pada hari ini, seluruh sekte ilahi burung Poenis dipenuhi dengan kegembiraan. Para tetua dan anggota dari 3 sekte lainnya juga datang untuk menyaksikan penobatan kaisar ilahi yang baru. Meskipun upacara ini membosankan, itu adalah tradisi, dan butuh 1 hari penuh untuk menyelesaikannya. 3 sekte lainnya pergi dan sekte ilahi Poenis perlahan kembali normal. Sejumlah besar anggota terkonsentrasi pada kultivasi. Adapun para tetua, mereka semua menyadari rencana untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azur. Mereka semua pergi ke pelatihan tertutup untuk menjaga kondisi mereka di puncak. Setelah semua, menyelamatkan Kaisar Naga Azur adalah masalah yang sangat penting. Pada saat ini, sosok Wang Lin muncul di tepi lapangan bintang sekte Poenis yang terbakar. Ada jiwa asal melayang di depannya. Jiwa asal ini terlihat seperti pria parubaya. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh dengan kebaikan dan kepuasan. Kamu sangat bagus. Selama sisa tahun-tahunku, kamu bukan orang paling berbakat yang pernah saya temui, tetapi kamu adalah orang yang paling membuatku puas. Aku merasa sangat yakin meninggalkan sekte Poenis kepadamu. Wang Lin merenung. Sayangnya, aku tidak punya banyak waktu. Jika aku punya lebih banyak waktu, aku yakin aku bisa memberimu warisan lengkap. Sayang sekali. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali dari perjalanan ini ke markas besar aliansi. Namun berapapun harganya, aku akan mendapatkan kristal surgawi hujan. Saat ini, 90% asali ada di sini. Aku akan menyerap semua avatar yang aku sebarkan. Aku meninggalkan 10% jiwa asalku dengan tubuh fisikku. Setelah aku mendapatkan kristal, aku akan menggunakan metode transfer jiwa asal rahasia untuk mengirim kristal ke tubuh fisik. Setelah kamu menerima kristal, jika kamu dapat menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azur, lakukanlah. Jika tidak, maka jaga dirimu aman dulu. Pria parubaya itu berbicara seolah-olah sedang menyelesaikan sesuatu saat dia meninggal. Dengan nyala putih itu, tubuhku tidak akan membusuk selama 3000 tahun. Setiap 100 tahun, kamu perlu berlatih di dekat tubuhku dan menyerap energi asal api yang tersimpan di dalamnya. Ini akan sangat membantu kultivasimu. Ingat itu baik-baik. Namun, jika ada situasi hidup dan mati, jangan khawatir tentang tubuhku. Gunakan 9 transformasi misterius untuk meledakkan tubuhku. Mungkin itu akan memungkinkanmu atau sekte ilahi burung Poenis untuk melewati krisis. Pria parubaya itu dengan enggan memandangi bintang yang terbakar di sekitarnya dan planet sekte ilahi Poenis yang jauh. Ada kemurungan dan keengganan di wajahnya. Wang Lin, aku akan pergi. Aku juga akan menemukan berita tentang saudaramu King Sui juga.
Pria parubaya menatap Wang Lin dengan kebaikan di matanya saat ia meletakkan tangan kanannya di tangan Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Aku harap kamu tidak berpikir buruk tentangku karena meninggalkan situasi yang begitu buruk di tanganmu." Dia menatap Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan pergi. Dia tampak sangat elegan, seolah-olah dia baru saja dilepaskan dari tekanan yang sejak lama, dan dia perlahan berjalan maju. "Namaku Lu Yun, dan aku lahir di dunia pemurnian Qi kuno. Aku menjadi bocah alkimia dari Kaisar Poenis Ilahi generasi keempat. Aku berterima kasih kepada Kaisar Poenis keempat karena tidak meninggalkanku dan mengajariku kultivasi Qi. Pada usia 1327, aku memperoleh beberapa prestasi sebagai penyuling Qi. Aku mengikuti Kaisar Suci dan menyaksikan kemuliaan sekte ilahi burung Poenisku. Pada usia 2945, aku menjadi tetua dari sekte ilahi Poenis. Pada usia 4760, aku menjadi salah satu kepala tetua dan melewati Hiveli Blik pertamaku. Pada usia 6215, aku diberi tato Poenis dan mencapai kebangkitan pertamaku. Aku mengalahkan semua orang yang telah membangkitkan dan menjadi nomor satu di antara yang membangkitkan. Pada usia 7912, dengan bantuan Kaisar keempat, aku menyelesaikan kebangkitan kedua. Sejak saat itu, aku terpilih menjadi Kaisar ilahi berikutnya, Raja Muda Sekte Ilahi Burung Poenis. Pada usia 11463, klan Tato menyerbu dari luar dan membangkitkan dunia. Sekte Poenisku membantu alam surgawi memerangi klan Tato. Setelah itu, Kaisar keempat pergi dengan 3 kaisar ilahi lainnya untuk menuju ke dunia luar. Sebelum mereka pergi, aku ditunjuk sebagai Kaisar Ilahi Burung Poenis kelima. Pada saat itu, aku baru saja melewati Heaven S Blik kedua dengan bantuan Kaisar keempat. Pada saat itulah aku belajar rahasia yang mengguncang tentang 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi bukanlah orang-orang dari alam tertutup ini. Mereka datang dari luar sejak lama. Pada saat yang sama, aku belajar bahwa kaisar dan anggota ilahi pertama 4 sekte ilahi ini berasal dari sebuah planet kecil saat alam surgawi kuno masih ada. Planet kultivasi itu adalah akar dari 4 sekte ilahiku dan juga jalan pulang. Planet itu masih dalam kendali sekte ilahi burung Vermilionku, dan tidak ada perbedaan pendapat dari 3 sekte lainnya. Lagi pula, tidak banyak yang tahu tentang ini. Untuk mencegah segala sesuatu yang bisa terjadi di masa depan, itu sudah menjadi rahasia terdalam dalam 4 sekte ilahis sejak generasi pertama Kaisar Ilahi. Bahkan Kaisar Surgawi King Lin tidak tahu tentang ini. Setelah 4 Kaisar Ilahi mengambil alih sistem bintang kekosongan brilian, mereka menciptakan banyak planet serupa. Dengan planet tambahan ini untuk membingungkan manusia, hampir tidak ada yang bisa mengenali planet aslinya. Selain itu, Kaisar Ilahi generasi pertama menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan planet ini. Ini memastikan bahwa planet ini tidak akan sepenuhnya ditemukan bahkan setelah waktu yang lama. Setelah ribuan tahun, sesuatu yang aneh terjadi di alam surgawi. Pada saat itu, semua makhluk di dunia tampaknya menjadi bingung dan berada dalam keadaan kacau. Dan aku juga menjadi bingung untuk sesaat di bawah kekuatan yang tak terbayangkan ini. Aku awalnya berpikir itu hanya sesaat, tapi itu berlangsung selama 3 bulan penuh. Saat aku sadar setelah 3 bulan, alam surgawi telah runtuh. Kaisar Naga Azur Ilahi yang baru tidak mendengarkanku dan pergi untuk memeriksa alam surgawi. Setelah itu, dia tidak pernah kembali. Beberapa ratusan tahun berlalu. Karena runtuhnya alam surgawi, sistem bintang kekosongan brilian menjadi kacau. Kemudian sebuah organisasi bernama Aliansi Budidaya muncul, dan ada bayangan alam kekosongan brilian di belakangnya. Aliansi ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan mayoritas warisan alam surgawi hujan. Aku awalnya ingin pergi menanyakan keberadaan Kaisar Ilahi Naga Azur, tetapi Heaven Blik ketigaku telah tiba bertahun-tahun sebelumnya. Aku harus berlatih tertutup, tetapi pada saat inilah Aliansi Budidaya melancarkan serangan pada 4 sekte ilahi. Kaisar Kura-Kura Hitam Ilahi mengkhianati kita, dan meskipun aku benar-benar melukainya, aku tidak bisa membunuhnya karena Heaven Blik ketiga. Kaisar Ilahi Harimau Putih mati dalam pertempuran, dan bahkan mayatnya diambil. Yang lebih konyol adalah bahwa meskipun kerugian aliansi budidaya sangat besar, mereka tidak tahu penyebab perang ini. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah pertempuran untuk kepemilikan sistem bintang kekosongan brilian. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa ini bukan pertempuran untuk menjadi penguasa sistem bintang kekosongan brilian. Mereka telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat Kaisar Kura-Kura Hitam Ilahi mengkhianati kita dan kemudian menemukan rahasia 4 sekte ilahiku. Namun, alam kekosongan brilian hanya tahu rahasia itu, mereka tidak tahu lokasi planet budidaya itu. Sistem bintang kekosongan brilian terlalu luas, dan terlalu sulit untuk menemukan satu planet budidaya. Juga,
Planet ini telah diubah oleh 4 kaisar ilahi generasi pertama, jadi tidak mungkin untuk menemukan sesuatu yang abnormal tentang itu. Menurut kesepakatan dari 4 kaisar ilahi generasi pertama, hanya setiap generasi kaisar ilahi burung Poenis yang dapat mengetahui posisi pasti planet ini. Sebagai hasilnya, perang antara aliansi dan sekte 4 ilahi dimulai. Ketika segalanya menjadi berbahaya, aku tidak ragu untuk mengancam mereka dengan 4 harta suci. Aku bersedia mengambil resiko, tetapi aku masih tidak bisa merahasiakannya, bahkan dengan kekuatanku. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan dan kematian semua anggota 4 sekte ilahi. Pada akhirnya, aku memberitahu mereka lokasi planet ini. Alam kekosongan juga minat dengan 4 harta suci, dan rahasia yang aku katakan kepada mereka melibatkan terlalu banyak hal, sehingga mereka tidak dapat mengotentikasi itu. Saat itulah perang dengan 4 sekte ilahi perlahan berakhir. Aku mengambil 4 sekte ilahi dan bersembunyi, tapi aku sangat terluka. Namun aku tidak mau mati. Lagi pula, jika aku mati, 4 sekte ilahi akan segera terkoyak. Juga, aku belum menemukan seseorang untuk mewarisi rahasia. Aku bisa tetap hidup berkat mantra dan menanggung rasa sakit dari Heaven Blick ketiga yang tidak bisa kulewati. Aku bertahan selama bertahun-tahun. Sekarang aku akhirnya akan bebas. Sosok pria parubaya itu berangsur-angsur pergi, tapi suaranya bergema di benak Wang Lin untuk waktu yang lama. Wang Lin, ingat apa yang akan aku katakan. Ini adalah rahasia terdalam dari 4 sekte ilahiku. Aku tidak tahu mengapa kaisar ilahi generasi pertama menempatkan begitu penting untuk itu, tapi ingat dengan baik dan meneruskannya. Seluruh 4 sekte ilahi berasal dari satu planet. Kamu dapat menganggapnya sebagai pintu. Pintu ini dibagi menjadi 4 bagian oleh 4 kaisar ilahi generasi pertama, dan itu disembunyikan dalam 4 planet budidaya. Itu tersebar di berbagai daerah. Saat alam surgawi kuno menghilang dan dunia dibagi menjadi 4 alam surgawi, ke-4 planet itu berakhir di masing-masing dari 4 sistem-sistem bintang yang berbeda. Aku hanya memberitahu alam kekosongan brilian salah satunya, yang merupakan planet kelahiranmu, planet Suzaku. Adapun 3 lokasi lainnya, aku tidak tahu apakah mereka berubah atau apa namanya sekarang, tapi ingat 3 peta bintang ini. Saat pesan pria parubaya itu memasuki pikiran Wang Lin, 3 peta bintang kuno segera muncul bersamanya. Pada saat ini, Wang Lin sangat terkejut. Dia tidak berpikir 4 sekte ilahi memiliki rahasia seperti itu. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa planet Suzaku tempat asalnya tiba-tiba merupakan kunci perang antara aliansi, alam kekosongan brilian, dan 4 sekte ilahi. Tidak heran salah satu avatar kaisar ilahi lama selalu ada di planet Suzaku. Tidak heran Master Mozi membuatnya tetap di planet Suzaku. Aku khawatir tuannya bukan orang biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa melihat beberapa petunjuk tentang masalah ini. Tidak heran Liu Mei juga muncul di planet Suzaku. Bahkan klan Tato di planet Suzaku. Wang Lin secara bertahap belajar tentang avatar kaisar ilahi tua, Huang Long, selama 3 tahun terakhir. Pria parubaya telah meninggalkan semua informasi ini saat dia pergi, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Dia memandang Wang Lin dengan senyum ramah dan dengan lembut berkata, jika tekanannya terlalu besar, jika 4 sekte ilahi tidak memiliki harapan untuk kembali ke kejayaannya sebelumnya, jika langit benar-benar ingin menghancurkan 4 sekte ilahiku, ya, maka tidak perlu memaksakan diri. Setelah meninggalkan kata-kata terakhir itu, pria parubaya itu mengambil langkah dan menghilang. Sosok Wang Lin ditinggalkan di bintang dengan linglung. Apa yang baru saja dia dengar telah mengejutkannya sampai pada titik di mana dia tidak bisa berpikir. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Pada saat ini, sinar cahaya menembak ke arah istana terapung yang sangat besar milik kuil surgawi Guntur di wilayah barat. Ada sosok di dalam sinar cahaya ini, dan sosok ini adalah jiwa asal. Jiwa asal hampir transparan, dengan banyak garis merah tersebar. Itu terlihat sangat mengejutkan. Wajah jiwa asal memiliki senyum aneh, seolah-olah dia menikmati kesenangan besar. Namun matanya dipenuhi dengan ketakutan dan kekacauan. Master Flamespark, selamatkan aku. Tepat saat dia mendekati kuil surgawi Guntur, jiwa asal mengirimkan pesan yang tajam. Pesan itu mulai bergema melintasi bintang-bintang. Dalam sekejap, banyak tokoh keluar dari istana. Orang di depan ditutupi api. Dia memiliki rambut putih, dan dia adalah Master Flamespark dari kuil surgawi Guntur. Dia mengambil langkah dan langsung tiba di sebelah jiwa asal. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius saat tangannya membentuk segel dan meraih jiwa asal. Tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke jiwa asal beberapa kali. Setiap kali dia menunjuk, energi asal yang kaya memasuki jiwa asal. Garis merah menyusut, tetapi tidak peduli apa, itu tidak bisa dipaksa keluar dari tubuh Liunzi. Ketika energi asal memasuki jiwa asalnya,
Liunzi menjadi sadar dan dengan cepat berkata, "Saat kembali, aku disergap oleh orang-orang dari sekte mayat." Sebelum dia selesai berbicara, garis merah yang telah ditekan oleh energi asal mulai untuk berjuang. Liunzi segera berhenti, dan senyum yang bukan senyum muncul. Kebingungan di matanya juga kembali. Meskipun dia belum selesai berbicara, kata-katanya jelas memasuki telinga semua tetua yang keluar. Ekspresi mereka segera menjadi sangat suram. Mayat sekte. Master Flamespark mengerutkan kening saat dia tanpa ampun menunjuk ke alis Liunzi. Liunzi bergetar dan mendapatkan kembali kesadaran. Master Flamespark berteriak, "Liunzi, berbicara dengan jelas. Mengapa mayat sekte menyergapmu?" Kaisar ilahi burung Poenis adalah Wang Lin. Dia ingin aku memberimu giok. Dalam perjalanan kembali, aku disergap oleh orang-orang dari mayat sekte dan terkena racun surga ketujuh. Meskipun tingkat budidaya Liunzi lebih tinggi daripada Situnan, dia belum mencapai tahap nirvana seterer. Sekarang tubuhnya sudah pergi, dan dia tidak sepintar Situnan untuk menemukan cara lain untuk menekan racun. Karena berbagai alasan, racun di dalam Liunzi menjadi sangat ganas. Saat dia berbicara, tangannya berusaha meraih kehampaan di depannya. Sebuah retakan muncul dan sebuah batu giok terbang keluar. Setelah melakukan semua ini, dia tidak bisa lagi menahan racun di tubuhnya. Dia batuk energi asal esensi dan pingsan. Master Flamespark menangkap batu giok dan memeriksanya dengan akal ilahi. Bahkan dengan kekuatan mental Master Flamespark, ekspresinya sangat berubah dan matanya bersinar terang. Berita ini. Master Flamespark merasa seolah-olah dia disambar petir dan tetap diam. Dia tanpa sadar memeriksanya lagi untuk mengkonfirmasi isinya. Pada saat ini, tatapan para tetua berbalik ke arahnya. Master Flamespark melambaikan tangan dan batu giok itu diserahkan kepada pria tua di sebelahnya. Pria tua itu memiliki ekspresi serius saat dia memindai dengan akal ilahi, kemudian ekspresinya juga berubah. Tidak butuh waktu lama bagi semua penatua yang hadir untuk melihatnya. Mereka semua memiliki reaksi yang sangat kuat setelah melihat isi batu giok. Salah satu dari pria tua itu merenung dan kemudian perlahan berkata, "Kami tidak tahu apakah ini benar atau bohong. Jika seseorang seperti ini bisa melarikan diri, itu akan menjadi malapetaka bagi seluruh sistem bintang aliansi. Meskipun masalah ini tidak terlalu berarti bagi kami, jika informasi dalam batu giok ini benar, maka Alhivenku akan kehilangan semua harapan untuk menduduki aliansi. Kita harus segera kembali ke Alhiven dan mengatur perlindungan yang berat. Jika orang itu masuk ke Alhiven, mata pria tua dipenuhi dengan teror. Masalah ini kemungkinan salah. Tidak mungkin orang seperti itu ada. Isinya mengatakan bahwa bahkan kita para kultivator nirvana seterer akan terluka parah, jika tidak terbunuh, hanya dengan satu jari. Ini terlalu tidak masuk akal. Beberapa dari mereka tidak percaya ini dan mendengus dingin. Master Flamespark tiba-tiba berkata, "Apakah semua orang masih ingat binatang bulan?" Semua pria tua terkejut, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Namun, tidak perlu terlalu peduli tentang hal itu. Bagaimanapun juga, tepat saat Master Flamespark berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya menjadi sangat hormat seolah dia sedang mendengarkan sesuatu. Ekspresi aneh Master Flamespark tidak mengejutkan para tetua. Sebaliknya, mereka semua menjadi hormat juga. Sesaat kemudian, ekspresi Master Flamespark berubah sekali lagi. Dia menghadap ke barat saat dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Seperti yang kau perintahkan." Matanya menjadi serius saat dia melihat sekeliling dan berkata, "Hentikan semua pertempuran dengan aliansi dan panggil semua Nirvana Scryer dan para kultivator di atasnya ke sini. Tunggu perintahku setelah aku kembali dari 4 sekte ilahi." Adegan yang sama terjadi di dalam mayat sekte. Hanya saja, dibandingkan dengan Alhiven, batu giok yang dibawa Lingzi menyebabkan mayat sekte menjadi sangat tergila-gila pada isinya. Mayat sekte terletak di wilayah selatan aliansi. Di pusat wilayah, ada peti mati. Lingzi berlutut di depan peti mati ini dengan tangan di depan dadanya seolah sedang berdoa. Ada giok melepaskan cahaya putih mengambang di depannya. Ini hanya batu giok yang sangat biasa. Itu terlihat sangat umum, tetapi itu akan menyebabkan malapetaka di aliansi. Itu cukup untuk membuat semua orang menjadi gila, terutama mayat sekte. Lingzi berbicara secara rinci tentang semua yang telah terjadi sejak dia tiba di 4 sekte ilahi, lalu dia menyerahkan batu giok. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan menarik giok ke arah tengah peti mati. Saat giok itu terbang, sebuah tangan kering mengulurkan tangan dari peti mati terbesar di tengah dan segera meraih batu giok. Ada garis-garis hitam dan merah berpotongan di lengan. Hitam adalah tendon dan merah adalah daging. Saat lengan ini muncul, energi yin yang sangat kuat menyebar dan menyapu daerah itu. Bahkan Lingzi tidak bisa menahannya dan dipaksa untuk mundur.
tetapi dia memiliki ekspresi yang sangat hormat. Saat lengan itu menangkap giok, akal ilahi yang kuat menyebar dan memasuki batu giok. Akal ilahi ini sangat kuat, dan saat itu muncul, wajah Lingzi menjadi pucat. Bahkan jiwa asalnya mulai bergetar. Akal ilahi ini dipenuhi dengan hiruk-pikuk tirani, seolah-olah ingin keluar dari peti mati dan menghancurkan bintang-bintang dan membantai semua kehidupan. Ada aroma darah yang kuat yang berasal dari akal ilahi ini. Sebenarnya, tidak ada bau darah, tetapi perasaan berada di dalam akal ilahi ini akan membuat merasa seperti mencium bau darah. Kamu, siapa namamu? Sebuah pesan datang dari akal ilahi yang kuat. Lingzi seperti perahu kesepian di tengah ombak yang mengamuk. Aku Lingzi menyapa raja ketiga. Wanita cantik itu berlutut di tanah, dan ketakutan memenuhi matanya. Dia tidak berpikir giok ini akan membangunkan raja ketiga. Saat dia berpikir tentang legenda raja ketiga, Lingzi menjadi gugup. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun berita di dalam giok ini akan menyebabkan kejutan, paling-paling hanya akan membangkitkan raja kelima. Dia memiliki beberapa spekulasi tentang mayat yang tercetak di gioknya. Namun saat akal ilahi pembantaian menyebar, Lingzi tahu bahwa dia telah meremehkan mayat yang tercatat di dalam batu giok. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua murid dari mayat sekte di wilayah selatan merasakan akal ilahi ini menutupi daerah tersebut. Mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan berlutut. Kamu telah melakukan perbuatan besar yang mengembalikan giok ini. Kamu bisa masuk ke dalam penyimpanan mayat, dan aku memberimu hak untuk memasuki lantai 6 untuk memilih mayat. Saat suara suram menggema di telinga Lingzi, dia gemetar dalam kegembiraan. Memikirkan beberapa mayat legendaris di lantai 6, napas Lingzi menjadi kasar. Terima kasih banyak, Raja Ketiga. Suara suram perlahan menyebar. Apakah kamu tahu apa yang dicatat mayat di dalam batu giok ini? Lingzi merenung sedikit, dan setelah ragu sedikit, dia berkata, aku tidak tahu banyak, tapi aku punya dugaan samar bahwa ini pasti menjadi dewa kuno dari zaman kuno. Sebuah tawa panjang bergema. Suara suram ini tampaknya sangat bersemangat. Saat tawa bergema, akal ilahi tampaknya berfluktuasi juga. Dewa kuno. Tubuh ini memang milik dewa kuno. Jika itu hanya dewa kuno biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi itu adalah dewa kuno kerajaan. Dewa kuno kerajaan 8 bintang. Pada akhirnya, keserakahan dalam suara itu menggetarkan surga. Itu bahkan menyebabkan energi asal di bintang berubah. Dewa kuno kerajaan. Lingzi terkejut tapi tidak bertanya. Panggil semua murid dari mayat sekte. Gunakan darah dari surga untuk membuka lapisan ke-9 dari penyimpanan mayat dan mengeluarkan 8 mayat. Kali ini, 8 dari 9 raja mayat sekte akan keluar. Panggil kembali semua tetua sekte. Sekte mayatku harus mendapatkan mayat dewa kuno kerajaan ini. Suara gemuruh bergema di seluruh wilayah selatan, dan itu jelas dirasakan oleh semua anggota sekte. Mereka gemetar dan dengan cepat mengakui perintah itu. Akibatnya, badai besar meletus di wilayah selatan. Murid tidak yakin tentang kebenaran informasi di giok ini. Lingzi terkejut. Meskipun dia tahu isinya akan mengejutkan seluruh mayat sekte, ini bukan sekadar kejutan. Mayat sekte bergerak semua kekuatannya. Akibatnya, dia tidak bisa menahan panik. Jika giok ini asli, itu tidak masalah, tapi dia tidak yakin. Jika isi batu giok terbukti salah, ia harus menanggung konsekuensi yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, dia telah membawa pulang giok itu. Tidak masalah. Kaisar Poenis memberitahumu bawa ke sini. Mengingat statusnya, ada 70% di antaranya yang benar. 4 sekte ilahi tidak akan dengan mudah menyebarkan berita palsu. Itu akan sama dengan menggoda sekte mayatku, Alhiven, dan pasukan aliansi yang tersisa. Namun, aku harus secara pribadi melakukan perjalanan ke 4 sekte ilahi. 2 keping batu giok itu seperti 2 tangan raksasa tak kasat mata yang memengaruhi hati banyak orang. Itu seperti arus bawah yang mulai bergerak, dan sesuatu yang menghancurkan surga akan terjadi. Demikian pula, saat Mozi kembali ke negara Cuyun, 3 giok dengan cepat dikirim ke 3 pasukan aliansi kuat lainnya. Pada saat yang sama, dengan gencatan senjata dari Alhiven, sejumlah besar kultivator meninggalkan medan perang. Orang-orang dari mayat sekte berhenti berdagang dengan kedua belah pihak dan dengan cepat kembali ke sekte mereka. Perubahan aneh ini menarik perhatian para kultivator aliansi. Orang yang menyebabkan semua ini, Wang Lin, dengan tenang tinggal di sekte Poenis. Dia duduk di sebelah tepi gunung berapi dan dengan tenang berkultivasi. Ada katak yang duduk di sebelahnya. Guntur terus melintas di sekitar katak, membuat suara berderak. Katak guntur tampaknya mampu menahan suhu tinggi di sini. Dengan perang besar segera terjadi, Wang Lin tahu dia tidak punya banyak waktu lagi.
Dia telah meningkatkan mantra sebanyak mungkin sehingga dia bisa selamat dari pertempuran besar berikutnya. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu mayat sekte dan Alhifen untuk mengirim orang lagi. Wang Lin yakin bahwa dua giok berbeda yang dia kirim akan membuat kedua kekuatan itu datang kepadanya. Pikiran Wang Lin luar biasa, tapi dia jarang menggunakan skema. Alasan dia tidak merencanakan banyak sebelumnya adalah bukan karena dia tidak bisa. Itu karena statusnya sebelumnya. Sebelumnya, apapun yang dia lakukan hanyalah tipuan kecil. Namun dengan 4 sekte ilahi di belakangnya, dia bisa menggunakan skema terbuka. Dia dengan jelas memberitahu semua orang tentang Dewa Kuno, dan semua orang juga tahu bahwa Wang Lin pasti merencanakan sesuatu. Siapapun dengan kecerdasan apapun akan dapat melihat ini dengan jelas. Jika Wang Lin tidak menjadi kaisar ilahi dan merilis berita ini, itu tidak akan berpengaruh. Sebaliknya, itu akan mengundang bencana untuk dirinya sendiri. Apakah itu mayat sekte atau Alhifen? Mereka pertama-tama akan menangkapnya dan menanyainya. Namun sekarang, apakah itu mayat sekte atau Alhifen? Mereka tidak memiliki pilihan ini. Lagi pula, ada juga pihak ketiga yang mereka tidak pernah bisa rukun. Kultivator aliansi. Juga, misteri 4 sekte ilahi dan status sebelumnya sebagai penguasa sistem sudah cukup untuk menghalangi orang. Mereka tahu bahwa harga perang akan terlalu tinggi. Ini adalah alasan sebenarnya Wang Lin berani menyebarkan berita ini. Demikian pula, Wang Lin tahu bahwa identitasnya sebagai Dewa Kuno tidak lagi rahasia di antara para kultivator kuat di sistem bintang aliansi. Setelah semua di tanah roh iblis, Wang Lin telah menunjukkan semua kekuatannya, dan mantra mimpi zaman kuno telah muncul juga. Wang Lin menolak untuk percaya bahwa itu tidak menimbulkan kecurigaan atau spekulasi. Ini juga salah satu alasan utama Wang Lin setuju untuk datang dengan Kaisar Poenis Lama dengan begitu mudah. Jika tidak, dengan luka-lukanya yang serius, dia akan merasa sulit untuk bergerak bahkan satu langkah pun. Dia akan diburu siang dan malam, dan cepat atau lambat, dia akan ditangkap. Karena inilah dia menyebarkan berita tentang Tuosen bahkan lebih kredibel. Juga, tidak perlu berbohong. Begitu mereka tiba di tanah Dewa Kuno di planet Suzaku, mereka akan segera tahu apakah itu asli atau tidak. Alhifen, mayat sekte, aliansi, aku ingin tahu apakah ketiga kekuatan ini akan mampu menghadapi Tuosen. Wang Lin merenung dan kemudian tidak lagi memikirkan masalah ini. Sebenarnya, memikat ketiga kekuatan untuk pergi ke planet Suzaku hanyalah bagian pertama dari rencana ini. Sebenarnya, dia punya rencana api yang pasti. Mengambil napas dalam, Wang Lin menatap katak guntur di sebelahnya. Katak itu sepertinya tertidur, tetapi untaian energi asal api memasuki tubuhnya. Katak guntur dan binatang nyamuk dilepaskan oleh Wang Lin setelah ia tiba di 4 sekte ilahi untuk berlatih sendiri. Kemarin, katak guntur datang dari sekte kura-kura hitam dan menemukan Wang Lin melalui koneksi mereka.